sahlan fi Jamiati Muslimina Indonesia. Welcome Universitas Muslim Indonesia, UMI Makassar. UMI PTS pertama di luar Pulau Jawa, meraih akreditasi unggul dengan nilai A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. It's from the way that you move and everything that you do, and after that it's when I realize that I love you. Identitas responden. Nama pemilik Muhammad Zakir. Umur 36 tahun. Tingkat pendidikan SMA. Lamanya usaha 20 tahun. Jumlah penggilingan 1 buah. Sumber dan jumlah bahan baku yang digiling. Musim tanam rendengan dengan sumber bahan baku Dusun Berinjekne dengan jumlah 650 kg dengan harga per kilogramnya sebesar 5.000 dengan nilai 3.250.000. Musim tanam gadu di Dusun Berinjekne dengan jumlah 500 kg dengan harga per kilogramnya 5.000 dengan nilai 2.500.000 rupiah. Kapasitas nilai produksi beras penggilingan beras Samanja. Untuk total jumlah yang dapat diproduksi dari musim tanam rendengan dan musim tanam gadu sebesar 1.150 kg dengan nilai produksi 5.750.000 rupiah. Pabrik Samanja melakukan penggilingan gabah setiap 2 minggu sekali. Pengeringan gabah dilakukan selama 2 atau 3 hari. Sebelum dilakukan penggilingan, terlebih dahulu gabah disimpan selama 2 hari. Penggilingan dilakukan selama 13 jam per hari dapat menghasilkan 3 kg beras per hari. Pengemasan dilakukan selama 1 jam. Kapasitas produksi sebanyak 3 ton per musim tanam. Kapasitas produksi terpakai sebanyak 3 ton per musim tanam. Kapasitas terpakai sebesar 30%. Biaya produksi musim tanam 1 rendengan. Yang pertama, bahan bakar atau BBM sebanyak 10 liter dengan nilai 7.500 per unit dengan nilai biaya produksi sebesar Rp75.000. Kedua yaitu oli sebanyak 5 liter dengan harga Rp48.000 per unit dengan nilai biaya produksi sebesar Rp96.000. Yang ketiga, tenaga kerja pengeringan dengan sebanyak 2 orang dengan nilai Rp50.000 per orang dengan nilai biaya produksi Rp100.000. Yang keempat, operator sebanyak 1 dengan harga Rp50.000 per unit dengan nilai biaya produksi sebesar Rp50.000. Yang kelima yaitu kemasan sebanyak 7 buah dengan harga Rp4.500 per unit dengan nilai biaya produksi sebesar Rp31.500. Angkutan sebanyak 1 dengan nilai Rp50.000 per unit dengan nilai biaya produksi sebesar Rp50.000. Total keseluruhan biaya produksi sebesar Rp375.500. Biaya produksi musim tanam 2 gadu. Yang pertama, bensin atau BBM sebanyak 10 liter
dengan harga 7.500 per unit dengan nilai biaya produksi sebesar Rp75.000. Yang kedua, oli sebanyak 5 liter dengan harga Rp48.000 per unit dengan nilai biaya produksi sebesar Rp96.000. Yang ketiga, tenaga kerja pengeringan sebanyak 2 orang dengan harga Rp50.000 per orang dengan nilai biaya produksi sebesar Rp100.000. Yang keempat yaitu operator sebanyak 1 dengan nilai Rp50.000 per unit dengan nilai biaya produksi sebesar Rp50.000. Kemasan yaitu 5 buah dengan harga Rp4.500 per unit dengan nilai biaya produksi sebesar Rp22.500. Angkutan sebanyak 1 dengan harga Rp50.000 dengan nilai biaya produksi sebesar Rp50.000. Jadi total keseluruhan biaya produksi pada tabel musim 2 gaduh yaitu Rp366.500. Pabrik penggilingan Samanja beroperasi setiap hari. Gabah yang mampu digiling setiap harinya sebesar 30 kg per hari. Pemilik pabrik penggilingan membeli gabah dari petani, tetapi terkadang juga diberikan gabah oleh petani. Harga beli gabah musim tanam yang lalu sebesar Rp3.900 per kilogram. Usia penggilingan padi pabrik Samanja adalah sudah 20 tahun. Klasifikasi penggilingan padi pabrik Samanja berukuran kecil. Kapasitas produksi penggilingan padi pabrik Samanja adalah 30 kg per jam. Rendemen produksi beras atau dari 100 kg gabah yang digiling menjadi beras sebanyak 70 kg sama dengan 70%. Kualitas hasil penggilingan pabrik Samanja adalah sedang. Sistem pembayaran biaya penggilingan gabah pabrik Samanja adalah uang. Biaya penggilingan beras pabrik Samanja adalah Rp350 per kilogram. Sistem pengoperasian penggilingan gabah dilaksanakan rutin tiap hari kecuali hari libur nasional. Pabrik Samanja tidak menerima bantuan dari pemerintah dalam usaha penggilingannya. Harapan pemilik usaha pabrik Samanja adalah semoga kedepannya petani sebagai pemasok bahan baku dan pemerintah sebagai pengawas dapat bekerja sama untuk kepentingan dan kebaikan bersama, karena antara satu dan yang lain saling berkaitan. Dengan penyuluhan dari pemerintah terhadap petani mengenai inovasi, dapat meningkatkan hasil produksi petani sehingga bahan baku dan harga pangan dapat dikontrol oleh pemerintah.